Qala Ali bin Abi Thalib, apa pesan Ali bin Abi Thalib? Ini mula, fa innar rizqa maqsumun, sesungguhnya rezeki itu sudah dibagi-bagi, ya kan? Sesungguhnya rezeki itu sudah dibagi-bagi. Wa su'uz zanni la yanfa', buruk sangka pun kau tak ada gunanya. Wa faqirun kullu man yatma' wa ghaniyun kullu man yanfa'. Orang yang fakir adalah orang yang tamak terhadap dunia, dan orang yang kaya menerima apa adanya, apa yang didapatkan di dunia. Jadi orang yang fakir itu sebenarnya orang yang tamak, orang yang kaya itu menerima apa adanya. Biarlah aku begini ya Allah, kau sihatkan kakiku bisa berjalan, tak apa-apa ya Allah, walaupun aku tak punya mobil harga ratusan juta. Ya Allah ya Tuhanku, kau sehatkan selera makanku, walaupun susah cari makan, yang penting ada temakan. Ku tengok orang kaya ya Allah, banyaknya hartanya, makan pun susah, pilih-pilih mau dimakan. Banyak kali pantangannya, jangan terlalu tinggi gulanya, tak boleh asin kali, tak boleh pedas sekali, harus dipilah beras-berasnya, awak beras apa adanya bisa ditelan, karena dikasih Allah nikmat kesehatan. Tak apa-apalah ya Allah Tuhanku, tak ada asetku di dunia ini, tapi asetku untuk akhiratku, amal solehku. Banyak orang kaya tak sanggup puasa, aku orang miskin puasa saja karena biasa lapar tiap hari. Kan enak begitu Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, kaji kita hari ini adalah dalam kitab Hillatul Awliya yang ditulis Abu Nuaim, ungkapan seorang ulama besar bernama Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan, alal qalbi salasatu aghtaidah, ada 3 penyebab hati ini tertutup. Pertama kata beliau, al-farhu, ketika gembira, wal huznu, ketika sedih, wasyurur, ketika bahagia. Kenapa 3 alasan ini Ibrahim bin Adham mengatakan jika ada dalam diri kita hati tertutup? Kita bahas satu persatu. Pertama, al-farh, gembira. Apa yang menyebabkan kita gembira? Fa idza farihta bil mawjud fa anta harisun wal harisu mahrumun. Ketika engkau mendapatkan sesuatu yang kau inginkan, maka datanglah bahagia. Apakah efek bahagia yang menutup hati kita? Maka datanglah tamak. Maka ketika tamak itu datang dalam diri kita, disitulah yang menutup hati kita Pak. Jadi setiap sesuatu apa yang ada dalam diri kita yang kita inginkan dapat, pasti gembira. Contoh nih Bapak Ibu, pengen kalawak mobil, sebelum dapat mobil ini naik kereta pun syukur kali, betul Bu? Senang kalau naik kereta, kena angin. Begitu dapat mobil, udah lupa dia macam mana nasib dia naik kereta. Begitu dapat mobil, apalagi Bu, gembiranya beda. Makanya orang-orang tua kita dulu, dia tidak mau mendapatkan sesuatu yang di luar apa yang dia inginkan. Kalau rumah, sampai tak rumah pun bisa tidur tak bocor, syukurlah. Udah senang dia itu. Orang sekarang udah siap rumah, kurang kali balkonnya, buatlah balkonnya. Nggak enak kok nggak pakai kanopi di atas, dibuatlah kanopinya. Udah buat kanopi, masa nggak ada taman-tamannya ya? Dibuatlah tamannya. Udah siap taman-tamannya, nggak ada kolam-kolam ikannya. Semua tak siap. Betul Bu? Jawab aja lah. Wal harisu mahrumun, ya kan? Ketika tamak itu datang, ambisi itu datang, kerakusan itu datang, itulah yang membuat penghalang hati kita. Saya sebagai penceramah cakap aja yang bisa. Kadang-kadang yang awak ceramahkan pun tak mampu amalkan. Betul juga, awak dulu Pak Muhammad, saya dulu waktu jadi ustaz, belum ada mobil dari Medan nanti ke Bagan Batu, naik bus itu.
naik bus. Nanti mohon maaf, dari mulai Bagan Batu putar balik Medan, naik bus sampai rumah Medan, bengkak kaki itu, gantung aja, aku gemuk, om-omak di sampingku, nggak bisa maaf apa, geser napa. Tapi begitu punya mobil, mulailah pelan, bahagia itu beda lagi, bisa singgah. Udah punya mobil awak, masih datang lagi mau ambis, pengen ganti merek lah dulu. Begitu ganti merek, ada lagi nanti tak siap-siap. Kalau bisa naik pesawat lagi awak, yang punya pesawat itu pun pengen punya langit ini. Betul nggak Bu? Makanya apa efek orang yang gembira karena dunia? Efeknya tamak. Apa beda tamak dengan rakus? Ini pula. Kalau tamak, istiqlalul kifayah. Tamak itu adalah menganggap yang sedikit padahal cukup. Itu tamak. Istiqlalu kifayah, menganggap yang sedikit padahal cukup. Rumah itu cukup satu, betul nggak Bu? Tapi di mana-mana rumahnya. Tamak, kecuali rumah sewa dia, berarti rezeki dia dari rumah sewa. Apalagi Bu? Mobil cukupnya berapa Bu? Satu. Tujuannya apa? Yang jauh dari dekat. Tapi nggak cukup. Tamak artinya nggak cukup satu, 3 lah, 4 lah. Itu namanya tamak. Kenapa? Yang sedikit padahal cukup, padahal merasa sedikit. Apa beda rakus? Wal istiksaru li ghairi hadzah. Ini lebih parah. Rakus itu adalah memperbanyak yang tak dibutuhkan. Kosong rumah itu tak ada menempati. Mobil itu hanya dipajang, dikelambui. Bu, kamar itu dibuat dulu. Dibuatlah 5 bang. Terakhir jadi sarang hantu kamar itu. Nggak ada yang nempati. Padahal dulu waktu punya rumah, bersatu pun jidat lutut anak tu berkeliling, enak yang tidur tu. Makanya kata orang tua dulu, yang nikmat tidur bukan karena mahal harga kasurnya, tapi ketika terpejam mata tak ada yang dipikirkan karena dunia. Betul Bu? Tengok orang-orang yang nggak berakal itu Pak, enak tidur di pinggir jalan tu. Awak yang naik mobil kadang-kadang enak kali kawan nih, itulah nggak berakal itu. Kenapa? Nggak dipikirkannya dunia. Tapi orang yang kaya, Allah Akbar, apa lagi nih ya, sawit udah 20 hektar sawit, maunya buat karet, mau rambong. Kalau karet 20 hektar, rambong apa sawit 20, udah 20 rumah sewa, 20 pintu, ruko 4 pintu. Bahkan dia pun tak bisa tidur. Kenapa? Memikirkan hartanya. Kecik. Siapa itu bang? Nanti ada yang nyuri. Semua di luar, mobil, kereta, udah ada CCTV, masih takut dia kecurian. Tapi orang yang nggak ada hartanya, tenang hidup. Kenapa? Nggak ada yang mau dicuri orang di rumahnya. Kenapa? Karena dia pencurinya, tenang. Coba, kadang-kadang awak pun tidur enak kali, Bu. Kecik. Siapa itu bang? Tidur aja lah kau. Nanti ada yang nyuri, apa mau dicurinya di rumah ini? Kereta pun nggak ada engkolnya, tinggal pelak sama bannya. Di mana bang? Dijual anak kau pakai narkoba, semua dijualnya, pelaknya, engkolnya. Kau mau diambilnya, ambillah kereta itu, dijingjingnya sampai ke bengkel sana, kok terangkat. Handphone bang, handphone kau udah hilang tombol-tombolnya, suka pakai kayu mencetnya baru hidup handphonenya. Emas bang, emas kau udah digadis semalam, dia tahu kau. Tidur aja lah kau. Enak yang tidur. Makanya antara tamak dengan rakus perbedaannya tadi Bu. Kalau dia tamak, istiqlalul kifayah, menganggap yang sedikit padahal cukup, betul kan? Kalau rakus adalah wal istiksaru li ghairi hajah. Rakus itu adalah memperbanyak padahal tak dibutuhkan. Ya, diperbanyaknya tapi tak dibutuhkan. Nah, ya izin. Orang tua kami yang kau hormati, makanya ungkapan ulama, biar gembira kita dalam hidup ini, jangan sampai menutup hati. Qasarta yadaka fil makafik falyutawil lisanaka bisyukri. Kalau usahamu pendeklah yang mampumu, panjangkan lisan mengucapkan syukur kepada Tuhanmu. Misalkan tahu Bu, kalau lah pendeknya usaha awak tak membuat kita kaya, kata ulama, panjangkan lisanmu mengucapkan syukur kepada Tuhanmu. Ini udah miskin tak bersyukur, apa nggak hancur?
Udah miskin, tak sumbayang, anak pencuri, anak pemakai narkoba, apa nggak hancur? Gelisah ayahnya. Kenapa? Pantang lewat hilang gas. Pantang lewat handphone pun digadekan. Kawan minjam kereta, dia yang jual, awak yang nomboi. Udah banyak sekarang. Apa nggak stres? Maka maaf ya, izin. Makanya belajarlah kita dari ulama kita ini. Ternyata kalau hatimu gembira karena mendapatkan urusan dunia, itu yang membuat hatimu tertutup melihat bagaimana Allah berikan dalam dirimu. Tapi kalau bahagia ketika tak mendapatkan sesuatu karena kau terjumus karena dunia, besok Allah gantikan kebahagiaanmu di akhirat yang kau tak dapatkan di dunia. Itu bahasanya. Mengerti Bapak Ibu? Tak bahagia di dunia ini karena dunia, tapi Muhammad besok di akhirat Allah bahagiakan kita diganti yang tak dapat awak di dunia, diganti Allah di akhirat. Di rumah di dunia ini tak pernah awak punya rumah, masih mau nyewa-nyewa, tapi solatnya tak pernah tinggal, puasanya tak tinggal. Besok Allah ganti, hai pulan. Ditanya Allah nanti kan, hai pulan. Kau di dunia tak punya rumah, nanti di akhirat pikir bunyi eko, itu suaraku itu. Di dunia kau tak pernah punya rumah, tapi rumahku kau isi setiap hari. Di dunia kau tak punya kendaraan, tapi kakimu yang sehat kau jalan ke masjid. Di akhirat, nah kendaraan di akhirat ini, nah istana di akhirat ini. Tak kau nikmati nikmatnya manisnya di dunia, besok ku ganti nikmat duniamu di akhirat nanti. Ya, Bu, ya. Kira-kira mana yang pengen, Bu? Nikmat di dunia menunggu di akhirat, atau nikmat di dunia tak dapat di akhirat? Ibu bingung, kurasa dua-dua tak dapat, takutku. Ditanya pula dua-dua tak ada yang mau. Jadi apa yang mau ibu? Ya kan? Biarlah awak tak dapat nikmat di dunia, tapi Allah ganti nikmat di dunia di akhirat. Itu maksudnya, ya. Iya, jadinya tamak itu Pak kan, mau dia dua-dua tapi nggak beramal kan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Ibnu Ka'ab bin Malik, dari Ibnu Ka'ab bin Malik, an abihi, dari ayahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok tamaknya orang yang terhadap dunia. Majibani zai'ani ursila fi ghanamin bi absada laha min harsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua serigala yang dalam keadaan lapar, ya kan, dilepaskan untuk memakan memakan kambing, apa lebih dahsyat lagi orang yang tamak terhadap dunia, bahkan dia mengorbankan agamanya. Bayangkan, kambing, serigala, dua serigala yang lapar dilepaskan untuk makan kambing di depannya. Lebih parah lagi tamak manusia mengejar dunia, bahkan dia gadekan agamanya. Ngeri Pak, agamanya pun bisa digadekannya karena dunia. Seharusnya jangan kau tinggalkan agamamu karena urusan dunia. Tapi orang sekarang yang penting dapat dunia, agama belakangan. Ini bahan ini Pak. Maksudnya Bu, lebih baik awak menyewa-nyewa tapi enggak uang haram, daripada uang haram rumah awak tu kayak istana, apa gunanya lo bil 10. Ya kan? Ini Muhammad. Makanya jangan terlalu tamak. Serigala, dua serigala yang lapar dilepas makan kambing, berarti macam mana dia itu makan kambing? Pasti dengan sepintas, dengan spontan, habis dilalapnya. Lebih parah ambisi manusia mengejar dunia. Ya Bu, makanya kami inilah ini yang mengajarkan agama ini, situlah kenanya Pak. Makanya kata guru kami, wajib ustaz ni kaya-kaya, wajib ustaz ni punya usaha, wajib ustaz ni punya ladang. Kenapa? Biar ceramah dia tenang, tak goyang. Ya, makanya kalau ustaz dia ASN kurang berani ceramah itu Pak. Kenapa? Diancam sama atasannya. Kau pegawai naik dari golongan 4A, jangan lantam kali mulut kau. Ku pindahkan kau nanti ke Nias. Ya? Pulan, jangan lantam kali kau ceramah. Kebunmu 2 hektar aku yang beli. Kenapa Ustaz Ablin masih lantam ceramah? Karena belum ada yang ngasih. Masih menunggu aku hari ini. Kalau ada yang ngasih Pajero,
Kalau ada kayak apa kiai-kiai di Jawa itu bukan, oh masa karung lah duit itu Pak diantar, goyang juga itu Cuma belum ada pula Bu, makanya marah-marah aja aku ini. Nggak ada yang mengkasih, hajar aja lah kan. Tapi bukan itu ecek-eceknya itu. Kalau kata omak kami, 6 tahun kau sekolahkan pesantren sampai S2 kau sekolah agama, jangan hanya karena dunia kau putar balikkan fakta agama karena ceramah. Yang betul-betul aja, suka tak suka, biarkan ditinggalkan orang kau dalam kebenaran daripada kau dalam keramaian yang penuh dengan kebohongan. Biarkan awak sendiri berbeda Pak di kampung ini, yang penting awak di jalan yang benar. Apa gunanya rame-rame awak padahal Muhammad di jalan yang buruk. Jangan takut kesendirian, mati pun awak sendiri dalam kubur, tak ada yang menemani itu. Alphard itu pun Alphard 3, miliar Alphard itu tak ada yang masuk sampai kuburan itu. Sampai Muhammad pinggir jalan pagar kuburan, yang masuk ambulan STM juga. Belum pernah aku tengok pejabat di Johor ini meninggal dia, walau kepala dinas, mobilnya ikut Muhammad kena merambai sana, pasti pinggir pas 1 juga. Jadi apa yang mau kita kejar? Apa yang mau takutkan? Betul Bu? Agak takut-takut ku tengok ibu ni. Qala Ali bin Abi Thalib, apa pesan Ali bin Abi Thalib? Ini mula, fa innar rizqa maqsumun, sesungguhnya rezeki itu sudah dibagi-bagi, ya kan? Sesungguhnya rezeki itu sudah dibagi-bagi. Wa su'uzzanni la yanfa', buruk sangka pun kau tak ada gunanya. Wa faqirun kullu man yatma' wa ghaniyun kullu man yanfa'. Orang yang fakir adalah orang yang tamak terhadap dunia, dan orang yang kaya menerima apa adanya, apa yang didapatkan di dunia. Jadi orang yang fakir itu sebenarnya orang yang tamak, orang yang kaya itu menerima apa adanya. Biarlah aku begini ya Allah, kau sihatkan kakiku bisa berjalan, tak apa-apa ya Allah, walaupun aku tak punya mobil harga ratusan juta. Ya Allah ya Tuhanku, kau sihatkan selera makanku, walaupun susah cari makan, yang penting ada temakan. Ku tengok orang kaya ya Allah, banyaknya hartanya, makan pun susah, pilih-pilih mau dimakan. Banyak kali pantangannya, jangan terlalu tinggi gulanya, tak boleh asin kali, tak boleh pedas kali, harus dipilah beras-berasnya. Awak beras apa adanya bisa ditelan, karena dikasih Allah nikmat kesehatan. Tak apa-apalah ya Allah Tuhanku, tak ada asetku di dunia ini, tapi asetku untuk akhiratku, amal solehku. Banyak orang kaya tak sanggup puasa, aku orang miskin puasa saja karena biasa lapar tiap hari. Kan enak begitu Pak. Ya Allah ya Tuhanku, tak apa-apalah ya Allah, handphone ini tak canggih, yang penting bisa menelpon ku dengar suaranya, nampak gambar orangnya. Itulah makanya kata guru-guru kita, usahanya boleh sama, rezekinya berbeda. Sama-sama jual jusnya Pak, sama-sama jual martabaknya, pinggir-pinggiran tempatnya, hanya tak bersentuh setelingannya, berbeda rezekinya. Makanya apa tadi? Wasu'uzzanni la yanfa', buruk sangka pun tak ada manfaatnya. Umar lari sekali martabatnya ini, pakai penyedap. Agak lain warnanya, pakai pewarna. Baksonya, ini baksonya campur daging tikus. Sekarang banyak orang begitu. Laris bakso kawan katanya daging tikus. Laris ayam penyet kawan katanya daging yang lain. Kenapa? Ada rasa buruk sangka di hadapan Allah. Ya, itu yang pertama. Makanya kata ulama kita ini, macam mana hidupmu tenang, bahagia, tak tamak? Ini pula, idza ma sita an tahya hayatan hulwal mahya. Jika hidupmu pengen bahagia, hayatan hulwal mahya, kehidupan yang penuh dengan manis, nikmat, tenang, tentram. Apa kata ulama? Fala tahsid, jangan dengki. Apalagi wala tabkhal, jangan pelit.
wala tahris 'ala dunya. Jangan terlalu tamak terhadap urusan dunia. Tenanglah itu. Ya, kata ulama, idza masita an tahya hayatan ulwal mahya, jika kau pengen hidup tenang nyaman manisnya dunia ini, 3 aja amalkan. La tahsid, jangan dongki. Aku opungku meninggal usia 96 tahun. Kutanyalah dia, apanya amalan opung sebelum meninggal itu? Kutanya, sampai 96 tahun umur opung. Apa katanya? Satunya amalanku Abdil. Apa itu pung? Tak pernah ku urus urusan orang lain yang bukan urusanku. Urusanku sendiri tak terurusku. Kenapa orang sekarang pendek-pendek umurnya? Semua mau diurusnya. Orang yang mencalik dia yang jantungan. Orang yang pilpres dia yang stres. Kan pao itu. Coba lakukan. Orang, ya Allah, orang yang membangun dia yang tertidur. Ya Allah, kok bisa bangun ya? Dongki. Tahu ibu dongki? Dengki. Itulah bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat hati ini tertutup? Wal huzn. Apa? Ketika sedih. Ini pula. Kenapa hati tertutup ketika sedih? Wa iza hajinta 'alal mafqud. Ketika engkau sedih karena kehilangan. Ketika engkau sedih karena kehilangan. Fa anta sahitun wa sahitul mu'azzabun. Maka ketika kehilangan timbullah marah. Ketika marah maka timbullah azab Allah. Ya? Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita belajar bahwasanya sedih boleh, tapi jangan sampai sedih menghilangkan kepercayaan kita sama Allah. Sedih karena apa, Bu? Karena apa? Kesedih karena mafqud, karena kehilangan. Oh Bu, sedih enggak Bu kalau kehilangan suami? Nenek ini ketawa pula. Astagfirullah. Dalam hatinya cocok kali kan. Bu, sedih enggak kehilangan suami, Bu? Sekarang ku tanya Bapak, Pak. Jujur Pak ya. Sedih enggak kehilangan istri, Pak? Ya Allah, Allah. Ibu ya, jadi siapa yang tak sedih kehilangan sesuatu yang kita cintai? Tapi Muhammad, Bu ya, kesedihan yang payah dikembalikan, kata ulama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau ada 3. Pertama adalah kesedihan khalilun faraqa khalilahu. Ini paling sedih. Kesedihan yang paling sedih di dunia, kata beliau, orang yang kita cintai berpisah di dunia, tak berjumpa selama-lamanya. Kalau kehilangan anak awak, Bu, masih ada harapan jumpa di surga, bahagia. Tapi yang sedih awak, kehilangan orang yang kita cintai, di dunia dia tinggalkan kita, di akhirat tak jumpa selamanya. Aku Muhammad, itu yang kusedihkan kadang-kadang. Makanya lagi ada om awak di dunia ini, tengok-tengok sering. Kenapa? Besok mati dia belum tentu jumpa di surga sana. Kenapa? Beda amalnya. Ayhomaknya taat ibadah, anaknya tak taat, mana jumpa? Kecuali seimbang level ibadah anaknya dengan orang tuanya. Ya, laki bini, oh ini yang paling sorry lagi. Di dunia dia bersama, maka di akhirat dia ditinggalkan bersama suami dan istrinya. Berbeda amalnya. Bininya rajin sembahyang tak pernah tinggal, baca Quran hatam bisa setahun 3 kali, sementara wak laki-laki tak pernah baca Quran. Wak perempuan tiap hari Kamis, hari Rabu wirid Yasin. Wak ni yang cocok diyasinkan biar cepat mati. Ibu ni puasa Senin Kamis bertahun-tahun, berpuluh tahun. Bapak ni puasa wajib pun tak tahan sampai detik ini. Kenapa tak tahan, Wak? Aku menengok orang Maroko, Pak Ustaz, naik setanku. Karena uak setan sama-sama Maroko. Anaknya disuruhnya puasa 1 bulan full. Ayahnya tak tahan puasa.
Macam mana mau jumpa di surga? Bersyukurlah dek, ayahmu memaksamu solat Isya sampai kemari. Bersyukurlah bu pak, bini kita cerewet tiap hari menyuruh sumbayang. Solatlah bang, solat merokok. Oh Tuhan, sumbayanglah bang, sumbayanglah bang. Oh Tuhan, tak berubah bang, ku tengok bang. Makin parah pun ku tengok tahun ke tahun. Dulu abang bilang menikah berubah jadi bego. Udah punya anak abang bilang berubah jadi hantu. Makin tua berubah jadi setan. Gimana ya bang? Saya jujur aja bapak ibu. Awak pun ustaz nih cakap-cakap aja yang pandai. Kalau tak begini juga bini awak tak selesai ibadah nih pak. Ceramah, ayo salat, baca Quran. Oh, di sini aku yang ceramah, di rumah aku yang diceramain. Melantak kau lah aku bilang. Beda-bedanya pula nasib tu kan. Ya, maksudnya kan sedih boleh, tapi ada kesedihan yang membuat kita tak jumpa selama. Saya jujur aja bu, ya jujur. Saya bilang sama istri, kesedihan dia dulu meninggal ayah omahnya, tapi ada kebahagiaan dia. Apa itu? Selalu jumpa dalam mimpinya. Itulah kebahagiaan. Masya Allah, jumpakan kau dalam mimpimu jumpa orang tuamu. Ada di antara kita ini puluhan tahun udah meninggal ayah omaknya, tak pernah ditengoknya wajahnya. Sekalipun melintas dalam mimpinya tak dijumpakan Allah. Rindu bersangatan tapi tak bisa didapatkan. Betul bu? Allah ya Allah, macam mana muka omak? Allah. Yang teringat dia utang dia. Allah, kok lain yang terbayang? Kereta pula yang terbayang. Allah. Alah, coba. Maka tengok, ini Imam bernama Aid Al-Qarni mengatakan, la tahzan, jangan sedih, li'annal huzna muhasamatu lil qada'i, jangan sedih karena orang yang sedih adalah melawan kudrat Allah. Jadi siapa orang yang bersedih adalah melawan ketentuan Allah. Jangan sedih meninggal suami. Allah Akbar, kenapa abang tinggalkan aku? Yang banyak lagi anak kita mau kita pikirin. Udah aku buat usahanya berobat kemana-mana, abang tinggalkan aku. Itu namanya melawan ketentuan Allah. Berarti tak terima kau Allah ambil suamimu. Ya, apalagi la tahzan, jangan bersedih. Apa? Li'annal hajana, karena orang yang sedih, wa tabramul mahtum. Apa bu? Dia tidak puas atas ketentuan Allah. Tadi dia apa bu? Tak menerima ketentuan Allah. Yang kedua, tak puas dia. Kok kayak gini kau buat aku ya Allah? Aku rajin sumbayang tapi tak kaya-kaya. Ku tengok orang yang di luar sana ya Allah, tak pernah kamasojid, tak pernah sumbayang, kaya-kayanya luar biasa. Enggak puas aku kayak gini kau buat ya Allah. Wah, itu sedihnya itu. Betul enggak bu? Kadang-kadang yang tak sumbayang itu yang enak-enak rajukinya. Tapi awak sumbayang sedih dia. Gimana? Inilah kadang-kadang sumbayang pula gini-gini aja nya. Bagusnya sumbayang. Kenapa itu tetangga aku tak pernah sumbayang, kayanya luar biasa, biar tahu kau. Kalau begini-gini aja lah, tak ada perubahan. Makin tua makin parah, biar tahu kau. Usaha pun tak apa-apa, usaha udah dicoba. Apa-apa macam-macam lah udah. Tempel ban udah. Apa hasilnya? Kami yang kebocoran. Orang nggak ada nempel, biar tahu kau. Rumah makan udah. Kami yang kelaparan, nasi makan aja anak-anak. Nggak ada orang yang makan. Dibuka kedai sampah, kami yang jadi sampah, nggak ada yang beli kata. Macam mana mau dibuat lagi? Oh aku mau mak kau ceritakan sama aku. Sorry juga nya. Mak kami dulu bang jual bensin pernah bayar. Jual bensin di pinggir-pinggir jalan tu. Aku lah membawanya ke SPBU sana. Oh kuat. Tapi aku bilang jangan sodima. Namanya masih koci-koci anak mama. Polan-polan. Begitu kan? Jual salak kami yang memakaninya. Mari, oh Tuhanku, apa lagi untungku? Kau lah bulu regar. Habis kami makani salak-salak dia. Oh ya. Nah, cimpoda mana bisa disimpan? Tercium baunya. Habis kami bola sama adik kami. Di mana bisa disimpan cimpoda? Ya kan? Itulah. Mau bolak balik ya. Terakhir mau macam-macam usaha itu. Ya. Jadi jangan awak sedih. Apa kenapa? Orang yang sedih adalah wa tabramul bil mahtum. Dia mohon maaf tidak puas apa yang ditakdirkan Allah terhadap dirinya.
Apalagi wa khurujun 'alal unsi, apa? Hilang kendali. Makanya orang yang galau, orang yang sedih, kalau tak punya iman, hilang kendali, keluar dari sifat kemanusiaan yang Muhammad tentram abadi. Maka jangan heran orang yang sedih tak sembuh penyakitnya, kemana-mana berobat, diminumnya racun tuh mati. Orang yang sedih Muhammad apa? Dendam dipecat, dendam timbul, maka apa yang terjadi? Dibunuhnya majikannya. Maka bapak kalau sedih, bapak ibu nih pak, waspada bapak. Karena perempuan sedih, dia mengincar siapa pelakunya. Ditengok-tengoknya kapan dia silap, situlah kesempatannya membalas rasa sakit hatinya. Aku mengingatkan pak sesama laki-laki, mulai malam ini waspada kita. Orang ini ketawa, lain di pikiran ini. Awas kau katanya. Apalagi Babi Muhammad, wan niqmatu 'alan ni'mah. Itu pula kan. Apalagi pula rasa dendam. Alat dendam terhadap nikmat orang lain. Wan niqmatu 'alan ni'mah. Orang yang sedih itu, kata Aid Al-Qarni, timbun dendam atas nikmat orang lain. Kok bisa dia dapat kayak gini ya? Aku sama-sama jual pulsa, sama-sama jual pakai internet, betul nggak? Lain lakunya. Sama-sama jual mie Aceh, sama-sama jual martabak tadi, sama-sama jual kopi. Tengok di sini ya. Berapa jual kopi di karya wisata ini pak? Seberang-seberangan, samping-sampingan, beda rezekinya. Ada yang sudah buka kopi puluhan tahun, bahkan 10 tahun. Ada orang begitu buka kedai kopi setahun, alhamdulillah makin rame. Yang puluhan tahun bisa langsung tutup gara-gara yang sebelah. Itu kadang-kadang jangan awak dendam atas rezeki orang lain. Jangan sedih, ya kan? Oh maaf, kawan awak mak kemana-mana handphonenya bagus mak, naik kereta, jangan sedih nak ya, masih bisa kau jalan dari sini ke Namorambe ya? Banyak orang kaya mobilnya Alphard, dia naik mobil tak pakai kaki, pakai kursi roda. Nah, gitu caranya. Kalau dendam, oh itu memang pemain, ayahnya itu biar tahu kau, ayahnya itu buka jualan, ada dukun-dukunnya. Kau tengok nanti di atas seteling itu ada kertas-kertas, curiga mam, itu mungkin pelarisnya. Dibuka orang itulah ada kertasnya mak, rupanya daftar-daftar angsuran yang tersembunyi, panci, blender, kulkas, diselipkan waktu di situ, dia jangan nampak suaminya. Udah buruk sangka Pak. Oh ditanya lah, maka itu nggak, orang yang jualan itu kok nanya resep, dikasihnya resep, dia nggak takut pak. Resepnya boleh sama, rasa pasti beda. Betul nggak bu? Ngapa ya nggak takut? Ya kan? Pak ya bapak jual martabak udah berapa lama? 10 tahun. Apa resepnya pak? Segini menteganya, segini tepungnya, segini nanti kacangnya, segini minyaknya. Gorenglah. Beda bentuknya. Lonjong martabak itu. Samanya pak piringannya, tapi lonjong punya waktu. Cobalah. Macam saya Bapak Muhammad kan? Samanya ceramahnya, samanya hadisnya, samanya ungkapan ulamanya. Cuman beda orang menyampaikannya, beda pula orang yang suka mendengarkannya. Cemburulah ustaz lain, ustaznya ketawa aja itu. Itulah benci itu. Jadi enggak usah ya, tak usah sedih hawa dan dendam urusan rezeki orang lain. Dah. Yang ketiga, jam berapa? Isa. Oh, silakan Bu ya. Udah makna tadi ini. La tahjan, jangan sedih. Li'annal huzna la yamuddu mafquda wa zahiba. Jangan sedih. Kenapa? Karena sesungguhnya kesedihan itu tidak mengembalikan apa yang hilang dan tidak mengembalikan apa yang pergi. Sodih punawa meninggal laki awak, takkan balik lagi tu. Ya kan? Balik pun dia jadi pocong, jadi hantu. Allahu Akbar. Ibu pun takut menerimanya. Balik aja lah bang, makin ngeri abang katanya. Cobalah. Wazahiba, orang tak akan bisa kembali orang yang pergi. Nak bisa lagi, kan? Maka dia bukan, walaupun kita akan berpisah karena masa cukup bilangan, ku harap engkau tidak gelisah. Itu ada bu. Lupa aku nyanyinya, lupa. Itu dia kan. Nah, jangan gelisah lagi. Orang untuk kami. Ya udah.
wala yab'asu mayyita, sedih pun kau tidak akan membangkitkan orang yang mati, wala yaruddu qadara, tidak mengembalikan takdir yang ditentukan Allah, wala yazlibu naf'a, tidak akan Muhammad bisa menimbulkan apa yang bermanfaat dalam dirimu. Kenapa? Yang menentukan Allah, kita hanya menjalani. Aku pengennya aku Muhammad ke orang Arab, mancung hidungnya, apalagi putih tinggi pas ke orang Arab. Tapi dibilang Allah, hei Abdil, kau gemuk, pesek, pendek, inilah kau. Makanya aku tengok muka aku, Allahu Akbar, dari samping tak nampak hidungku, kan pendek, hilang gara-gara pipi. Pengennya, betul nggak Bu? Kalau bisa ditakdirkan apa yang ada sama awak ditawak terima, pengen dibalikkan, tak bisa. Maka jangan ungkit, bang, biar tahu abang ya. Dulu waktu gadis bang, banyak yang datang ke rumahku biar tahu abang, banyak. Polisi ada, tentara ada, pengusaha ada, tapi abang letak diriku. Menyesal pun tak ada guna lagi. Udah 12 ini hasilnya, nggak mungkin dibalikkan lagi yang 12 ini. Nah, bisa lagi. Ibu ni pun, bapak ni pun kalau pengen dia milih, enggak, ibu jadi istrinya. Aku kok bisa milih, bukan kau bini, ku kata bapak tu. Berantem di situ. Makanya mulai malam ini pulang ke rumah tengok-tengokan. Apa? Nggak ada. Kata Ustaz tadi lah, kau bukan jodohku, kau bukan mauku, tapi Allah jodohkan kita, sama-sama mau. Selesai. Betul tidak ini Bu? Apa mau disedihkan? Pengen nyawa Muhammad saya dulu Bu, Muhammad tes ke Mesir, pengen nyak berangkat ke Mesir dulu, tapi tak ditakdirkan Allah. Abdil, kau kuliah dia yen aja, kuliah kau, makanya tak je bola ke Mesir itu, saking bodohnya itu. Bahasa Inggris tak terjawab. Your surname, my name is Abdul Ritonga. Lanjutannya, how do you do? How? Gelap semua. Lain jawabannya, lain pertanyaan. Sama-sama bingung. Yang menanya enggak tahu apa yang ku jawab, aku pun enggak tahu ku jawab apa yang ditanyanya. Bingung-bingung dua-dua. Maka jangan sedih. Ya, apa lagi? La tahzan, jangan sedih. Fal huznu minas syaitan. Karena sedih itu adalah sifatnya sifatnya setan. Wal huznu ya naqsun zasin. Dan sifat orang yang sedih adalah putus asa yang luar biasa. Wa faqirun hadir, kefakiran selalu hadir dalam hatinya. Qunutun daim, putus harapan yang berkelanjutan. Wa ihbatun muhaqqaqun, frustasi yang sangat dalam. Wa ikhfaqun jari'un, tumbuh rasa kegagalan. Ya, itulah sifat orang yang sedih. Sifat orang yang sedih tadi apa Bu? Datang Muhammad sifat sedih kayak setan. Kenapa? Setan itu sedih dikeluarkan dari sorga, maka kesedihan dia itu mengucap dan mengutuk. Yang kedua, sedih tadi apa? Itulah sifat yang putus asa. Alah, takkan kaya-kaya kita ni lagi dah. Dia tahu kau nak ya, dari mulai atuk-atukmu memang begitu dah nasib kita. Atuk kau pun dulu pembabat, dia tahu kau. Tahu kau pembabat, miringi sawit di PTP Lonsum, dia tahu kau. Dipindahkan, habis pegawai, habislah. Masuklah ayah kau lagi swasta, itu atuk kau di PTP, ayah kau lagi di PTP, mamak lahir di PTP, mamak di PTP, ayah kau orang PTP, memang orang PT lah kita sampai sekarang. Tengok nasib kita sampai sekarang. Allahu Akbar. Enggak bisa lagi dibilang, jangan berharap kau kaya dari retak tangan atuk kau, memang ginilah kita. Biar tahulah kau nak. Iya mak, itulah dia, enggak bisa lagi tu. Padahal Muhammad, izin Bu ya, sifat orang yang sedih yang tadi saya sampaikan tadi itu, pasti orangnya murah putus asa, suka merasa gagal, apalagi suka galau, suka frustasi, stres. Nah itu dia. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini pula, ini ungkapan seorang ulama besar dari kedokteran. Saya pun baru baca kitab tadi. Apa cara kita ketika marah dan ketika sedih yang dilarang? Dengar Bapak Ibu. La tanimmu mubasharatan ba'dal huzni wal ghadabi. Jangan langsung tidur ketika sedih dan ketika marah. Apa alasannya? Fa khilal sa'ataini minan naubah tajdadu nisbatal hudusil zulatah. Artinya ketika orang marah, ketika orang sedih, 2 jam, tengok, 2 jam setelah dia sedih, itu penyumbatan darah yang meningkat.
Luar biasa ulama kedokteran ini. Kulang ibu ya, agak kocik tulisanku, makanya agak apa. La tanimmu mubasharatan ba'dal huzni wal ghadab. Jangan langsung tidur setelah setelah sedih dan marah. Fa khilal sa'ataini minan naubah tajdadu nisbatu hudusi zulata. Makanya karena dalam 2 jam setelah marah, apa yang terjadi? Disitulah cepatnya pengumpalan darah. Makanya ibu kalau marah bapak nih jangan lawan-lawan, biarkan dia tenang. Ini makanya banyak orang mendadak stroke diam-diam. Begitu dia tidur, bangkit, kejadian. Aku mengingatkannya aku pak. Makanya kalau bapak ini lagi marah, ngerokok, biarkan aja dia merokok ketimbang stroke. Rokok aja lah bang, rokok. Aku tadi aja senyum-senyum aku. Betul juga ya. Orang yang marah, orang yang sedih, setelah proses sedih itu jangan tidur langsung. Tunggu 2 jam dulu. Kenapa? Karena orang yang sedih, orang yang marah itu cepat pengumpalan darah di otaknya. Makanya rata-rata nggak bisa lebih cakap. Jangan ketawa ibu, pikirkan ini. Kami yang korban, ibu enak. Senang kali ibu ini ku tengok. Ku rasa puas rasanya kalau setruk lakinya. Tahankan kau kan, dengar bini kau. Masuk akal nggak bu? Masuk akal lah. Ini penelitian ulama ini. Makanya saya alhamdulillah mudah-mudahan dengar bini ku. Aku live TikTok ini bu, mana tuh ditengoknya biar tahu dia. Lagi marah awak diamkan dulu. Tenang, bawa jangan langsung tidur. Penyakit kita bu, kalau marah kemana? Tidur, kunci kamar. Aku stres. Bangun tak bergerak. Halah. Hati-hati pak. Aku mulai malam ni ku amal kali ini. Bagusan pergi bapak pak cari mendam batu. Kulpak. Ketimbang setruk di rumah tu. Makanya orang-orang dulu bu suka bergerak. Makanya kalau bapak ni marah, jangan mohon maaf tinggalkan. Tapi jangan lawan. Tengok aja. Jangan melawan. Perempuan ini begitu. Melawan sikit. Apa? Kok nak palak kali kadang-kadang ni. Ya bu ya, senang kali bu ni ku tengok masalah ini. Jangan begitu bu. Ibu yang senang, kami yang menderita. Bapak kami sehat kita pak, sehat kita. Bapak ibu yang saya hormati, betul juga nih pula kan. Jadi apalagi efek orang yang sedih. Ini pendapat Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Al-husnu yud'iful qalba. Orang yang sedih itu adalah apa? Lemah hatinya. Maka orang yang murah sedih itu tukang merajuk. Orang yang tukang merajuk itu orang sedih. Sedihlah dia ditinggalkannya orang ini. Dia sendiri yang sedih. Makanya kalau awak orang yang sosialnya tinggi tak mudah sedih. Ini enggak, sedih sikit tinggalkan orang. Terakhir dia sendiri luar sana. Makanya kata ulama, orang yang murah sedih takkan ada orang mau berteman sama dia. Kenapa? Sedikit-sedikit tersinggung. Namanya cakap manusia. Mana semua sama? Ya kan? Mana semua sama? Bapak Ibu semua apa lagi? Wa yuhinnul azma. Apa? Orang yang mohon maaf lemah tawakalnya. Udahlah, pasrah aja lah aku. Memang gini-gini aja lah. Itu dia Bapak Ibu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sompat lagi nih. Kita sompatkan aja lah. Apa yang menyebabkan hati ini tertutup? Kata Al-Imam Ibrahim Al-Adham, wa iza surirta bil madhi. As-surur, apa makna surur? Surur itu gembira, senang. Macam mana bentuk senangnya? Tadi dia senang karena dunia, ini beda pula. Wa iza surirta bil madhi fa anta mu'jabun wal 'ujbu yuhbitul amal. Ini pula orang gembira, orang yang senang ketika dipuji. Orang yang senang ketika dipuji, apa efeknya? Fa anta mu'jabun, ketika engkau dipuji timbullah ujub. Apa efek orang ujub? Wal ujubu yuhbitul amal. Orang yang ujub menggugurkan semua amal. Ini siapa penyakitnya? Kami ini. Kalau imamnya, kalau makmumnya rame,
Ini kejadian nanti nih, tarawih Pak. Oh, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Macam dia lah. Senang ustaz kalau jadi imam, enak kali lo. Ibu baru tahu ibu. Orang udah tahu dari dulu itu. Cakap itu Pak. Coba kita lihat. Apa efek orang yang ujub nih? Allahu Akbar. Efek orang yang ujub adalah, kata ulama kita di kitab ini, fayukhfil mahasin. Orang yang ujub menyembunyikan kebaikan orang. Apalagi wa yujhirul masawi. Orang yang ujub itu menunjukkan kesalahan orang. Kenapa ditutupnya kebaikan orang? Kenapa ditunjukkannya kesalahan orang? Biar dia lebih baik di antara yang orang lihat. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.